Halo semuanya, perkenalkan saya Leoni dengan NIM 182-19032 dari kelompok 5 kelas komunikasi interpersonal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai salah satu bentuk komunikasi verbal, khususnya pada bagian penyalahgunaan bahasa. Sedikit overview, bahasa merupakan alat komunikasi dan interaksi manusia yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial manusia. Bahasa memiliki banyak sekali manfaat di dalam kehidupan kita, untuk menggambarkan atau melambangkan suatu objek, untuk menyampaikan ide, gagasan, keinginan, atau perasaan kita. Bisa digunakan juga untuk menetapkan nama dan identitas kepada orang lain. Bahasa juga merupakan salah satu bentuk perwujudan peradaban dan kebudayaan manusia. Dalam kamus linguistik, bahasa adalah satuan lambang bunyi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa juga dapat digunakan untuk menyampaikan kasih sayang dan membangun keintiman dengan orang lain. Dari sini, kita bisa melihat bahwa bahasa banyak membantu kita untuk mencapai berbagai tujuan dalam hidup kita. Sekarang, mari kita lihat variasi dan bentuk-bentuk bahasa. Mungkin kita sering mendengar humor, slang, fitnah, bahkan ujaran kebencian pun merupakan bagian dari jenis bahasa yang sering dikomunikasikan oleh masyarakat. Bentuk bahasa tidak sepenuhnya baik ataupun sepenuhnya buruk. Bahasa akan menjadi pengaruh buruk jika disalahgunakan oleh pihak yang berkomunikasi. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bahasa, khususnya pada aktivitas penyalahgunaan bahasa pada bentuk-bentuk bahasa. Yang pertama adalah humor. Humor berfungsi sebagai penglipur lara. Hal ini disebabkan karena humor dapat menyalurkan ketegangan norma masyarakat yang dapat dikendurkan dengan tawa. Humor dapat meningkatkan interaksi interpersonal kita dengan banyak cara, misalnya membuat interaksi sosial menjadi lebih menyenangkan dan dapat meredakan stres. Tetapi, tidak semua efek humor itu positif. Humor juga sering digunakan untuk merendahkan kelompok sosial atau budaya lain, seperti contohnya kasus lelucon rasial, lelucon tentang orang tua, atau lelucon tentang penyandang disabilitas. Selain itu, bahkan ketika dibuat tanpa maksud untuk menyinggung, lelucon yang diceritakan dengan mengorbankan orang lain dapat menyebabkan rasa malu atau tertekan dan bahkan mungkin memenuhi syarat sebagai pelecehan. Maka dari itu, saat kita menggunakan humor, penting untuk memperhatikan audiens atau lawan bicara kita untuk memastikan bahwa lelucon yang kita sampaikan itu akan menghibur dan bukan menyinggung mereka ataupun menyakiti hati mereka. Selanjutnya adalah eufemisme. Beberapa topik mungkin sulit atau tidak sopan untuk dibicarakan secara terang-terangan. Dalam kasus seperti ini, kita menggunakan bentuk bahasa eufemisme. Kita menggunakan eufemisme ketika kita ingin membicarakan topik yang sensitif tanpa membuat orang lain terasa malu ataupun tersinggung. Di hampir setiap kasus, istilah eufemisme terdengar sedikit lebih halus dan tidak terang-terangan daripada istilah yang aslinya digunakan. Seperti humor, penggunaan eufemisme juga memiliki poin yang baik dan juga yang buruk. Seperti yang kita telah lihat, eufemisme memberikan cara untuk orang dapat membicarakan topik yang sensitif, misalkan tentang seksualitas, kecacatan, dan kematian tanpa harus menggunakan bahasa yang tidak nyaman. Aspek itu bermanfaat, terutama orang-orang yang mungkin tidak terlibat di dalam komunikasi tersebut atau yang memiliki pengalaman yang relevan dengan komunikasi tersebut. Tetapi penggunaan eufemisme yang berlebihan dapat membuat orang yang tidak peka dan menyebabkan mereka menerima situasi yang tidak bisa mereka terima. Sehingga seharusnya ketika kita sedang berbicara dengan orang lain, khususnya ketika kita sedang menggunakan bahasa eufemisme, kita harus dapat lebih berhati-hati dalam memilih tempat ketika kita sedang berkomunikasi, terutama ketika kita sedang berbicara di tempat umum. Selanjutnya yang ketiga adalah slang atau bahasa gaul. Slang merupakan penggunaan kata-kata informal dan tidak konvensional yang sering hanya dipakai oleh orang lain dalam kelompok tertentu saja. Contohnya kata blog yang menggambarkan sebuah webpage, hacker yang menggambarkan seseorang yang memodifikasi komputer software. Bahasa gaul memiliki fungsi sosial yang penting dalam membantu membedakan antara mereka yang termasuk dan tidak termasuk dalam suatu kelompok sosial, budaya, daerah, atau bahkan negara tertentu. Seperti humor dan eufemisme, bahasa gaul pada dasarnya juga tidak baik dan juga tidak buruk, tergantung pemakaiannya.
Namun demikian, penggunaan bahasa gaul juga dapat membuat orang merasa seperti dikesampingkan. Contohnya, jika kita berada di suatu lingkungan baru di perumahan kita dan kita tidak mengerti bahasa gaul yang dibuat oleh anak-anak di sekitar sana, maka mereka akan mengucilkan kita atau mereka bahkan mengejek kita. Nah, maka dari itu, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana penggunaan bahasa gaul akan diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita bisa menghindari penggunaan bahasa gaul ketika kita sedang berada di tempat yang umum, di lingkungan yang tidak homogen, agar tidak memicu kebingungan dan juga orang lain merasa dikucilkan. Yang selanjutnya, yang keempat adalah defamation, atau pencemaran nama baik merupakan penggunaan bahasa yang merusak reputasi seseorang atau memberikan citra negatif kepada orang tersebut. Pencemaran nama baik datang dalam dua bentuk. Yang pertama adalah libel atau pernyataan fitnah yang dibuat di media cetak atau media tetap lainnya seperti foto ataupun film. Yang kedua adalah slander atau pernyataan fitnah yang diucapkan dengan lantang, terang-terangan, langsung dalam jangkauan pendengaran orang lain. Contohnya dari pencemaran nama baik ini adalah, misalnya kita ingin membuka sebuah bisnis kedai makanan, di mana sudah terdapat bisnis kedai makanan serupa di lokasi tersebut. Untuk menarik pelanggan dari kedai makanan tersebut, kita menyebarkan rumor ataupun gosip bahwa kedai makanan tersebut menggunakan peralatan dapur yang jorok. Pernyataan tersebut merupakan fitnah karena akan mencemarkan nama baik pemilik kedai dan juga mengakibatkan kerugian finansial bagi mereka. Tentu kita tahu bahwa hal ini adalah salah dan bahkan kita bisa terjerat hukum ketika kita terbukti melakukan pencemaran nama baik seseorang. Maka dari itu, baiknya kita tidak menyebarkan desas-desus tentang orang lain, apalagi jika hal tersebut merupakan hal yang salah, karena hal itu sangat menyakitkan dan akan memberikan tekanan yang mendalam kepada orang yang bersangkutan. Yang kelima adalah profanity. Profanity atau kata-kata kotor adalah bentuk kata yang dianggap vulgar, kasar, atau cabul dalam konteks penggunaannya. Mungkin kita sering menggunakan kata-kata ini sebagai kata-kata umpatan atau kutukan yang dimaksudkan untuk merendahkan orang lain sebagai ekspresi kemarahan, kekesalan, dan kebencian kita terhadap orang lain. Kata-kata tidak senonoh ini bersifat konteks spesifik, di mana sebuah kata dapat menjadi senonoh ataupun tidak senonoh tergantung dalam konteks penggunaannya. Dalam konteks tertentu, penggunaan kata-kata tidak senonoh dapat bertindak sebagai pendorong sosial dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang bersifat informal. Misalnya ketika kita menggunakan kata-kata kotor dalam komedi atau bercandaan dengan teman-teman dekat kita. Selanjutnya adalah sexism atau racism language. Bahasa seksis mencakup kata-kata frasa dan ekspresi yang membedakan antara perempuan dan laki-laki dan mengecualikan, meremehkan, atau mengurangi berdasarkan jenis kelamin. Contohnya, mungkin kita masih sering kita temui di masyarakat kita. Misalnya seperti seorang wanita yang mengasuh anak-anak berfokus pada perilaku pengasuhannya. Tetapi untuk mengatakan bahwa seorang pria yang menjadi ayah dari seorang anak hanya berbicara tentang peran biologisnya saja, tidak pada perilaku pengasuhannya. Atau kita juga sering akrab dengan istilah seperti ibu bekerja di rumah, tetapi tidak dengan istilah ayah bekerja di rumah, karena kita berasumsi bahwa laki-laki itu pasti pencari nafkah di luar rumah. Selain itu juga, misalnya istilah seperti ibu yang belum menikah adalah umum, tetapi ketika kita berbicara tentang ayah yang belum menikah, itu masih banyak orang yang memiliki stereotip bahwa hal itu tuh buruk, seperti itu. Nah, solusi untuk menghindari bahasa-bahasa seksis atau pemikiran-pemikiran seperti ini adalah yang pertama adalah menghindari penggunaan bahasa seksis dengan menghilangkan istilah khusus pada jenis kelamin dengan menggunakan istilah-istilah yang netral. Yang kedua adalah menghilangkan seksisme dengan menandai jenis kelamin dengan jelas untuk meningkatkan kesadaran apakah acuannya adalah perempuan atau laki-laki. Lalu, yang ketiga adalah hal yang paling penting, yaitu adalah ketika kita ingin mengubah stereotip ini, kita harus mampu mengedukasi seluruh masyarakat untuk dapat lebih memahami yang namanya kesetaraan semua orang. Yang ketujuh adalah ambiguous language. Bahasa ambigu terdiri dari kata dan frasa yang memiliki lebih dari satu definisi yang diterima secara umum. Sulit untuk menangkap atau mengklarifikasi setiap contoh bahasa yang ambigu.
Untuk alasan ini, tanggung jawab untuk menafsirkan pernyataan secara akurat itu sebagian besar berada di tangan penerima. Ambiguitas terjadi karena ketidakjelasan tentang arti sebuah kata dan menimbulkan banyaknya penafsiran arti yang mengarah ke arah yang salah tafsir. Jika Anda mengucapkan kata anjing, maksud Anda adalah binatang, orang yang menyebabkan masalah, pelecehan, orang yang tidak menarik, atau arti kata yang lainnya. Semua definisi ini sesuai tergantung pada konteks penggunaannya. Bahasa ini bersifat subjektif. Meanings are in people, not words. Bahasa yang kita gunakan membentuk persepsi kita tentang sesuatu, orang lain, dan juga diri kita sendiri. Setiap orang kadang memiliki makna yang berbeda terkait suatu kata yang diucapkan. Hal ini kadang terpengaruh oleh budaya di mana orang tersebut tinggal, lingkungan orang tersebut tinggal, dan mereka menciptakan makna-makna baru untuk kata-kata atau bahasa tersebut. Maka dari itu, diperlukan sebuah bahasa pemersatu sebagai fungsi yang memberikan makna unik, sebuah kata yang dapat berbagi makna secara kolektif. Sekian merupakan penjelasan mengenai jenis-jenis dan juga bentuk bahasa dan penyalahgunaan bentuk-bentuk bahasa tersebut dalam komunikasi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.